Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novi Aulia dengan NIM A1124073. Pernahkah kita berpikir, apakah pendidikan hari ini sudah benar-benar memerdekakan kita? Apakah sekolah hanya tempat untuk belajar atau menghafal, atau tempat untuk memahami kehidupan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi dasar pemikiran seorang tokoh besar bernama Paulo Freire yang akan saya bahas dalam video ini. Paulo Freire adalah seorang filsuf dan pendidik yang berasal dari Brazil yang dikenal sebagai pelopor pendidikan pembebasan. Bagi Freire, pendidikan bukan sekedar proses mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa, tetapi sebuah proses dialogis yang membangkitkan kesadaran kritis agar manusia mampu memahami dan mengubah realitas sosialnya. Freire menolak konsep pendidikan tradisional yang ia sebut sebagai basic education, yaitu pendidikan di mana guru seolah menjadi penyimpan pengetahuan dan siswa menjadi celengan kosong yang diisi tanpa berpikir kritis. Menurut Freire, model seperti ini membuat siswa pasif dan tidak mempunyai keberanian untuk berpikir mandiri. Sebagai gantinya, Freire mengusulkan konsep pendidikan dialogis, di mana guru dan siswa saling berinteraksi secara setara. Dalam proses ini, guru bukan satu-satunya sumber kebenaran, melainkan fasilitator yang membantu siswa menemukan makna dan solusi dari masalah kehidupan nyata. Inti dari pemikiran Freire adalah kesadaran kritis. Kesadaran ini muncul ketika peserta didik mulai menyadari ketidakadilan sosial di sekitarnya, lalu berani bertanya, berdiskusi, dan bertindak untuk memperbaikinya. Pemikiran Paulo Freire sangat relevan dengan kondisi pendidikan di Indonesia saat ini, karena terutama dalam konteks transformasi menuju kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka menekankan pembelajaran yang berpihak pada siswa dan memberi ruang bagi mereka untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berkolaborasi, hal yang sejalan dengan gagasan Freire. Selain itu, Freire menekankan pentingnya dialog dan refleksi dalam konteks Indonesia. Ini terlihat dari upaya guru untuk menjadi fasilitator, bukan sekedar pengajar. Guru diajak untuk memahami konteks sosial siswa, terutama di daerah-daerah tertinggal, agar pendidikan benar-benar membebaskan dari ketertinggalan dan kemiskinan. Contohnya dapat kita lihat dalam program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, di mana mahasiswa diberi kesempatan belajar di luar kelas, terjun ke masyarakat, serta mengembangkan proyek sosial. Itulah wujud pendidikan pembebasan ala Paulo Freire. Belajar tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk mengubah realitas sosial menjadi lebih adil dan manusiawi. Dalam pandangan Freire, ada beberapa nilai utama yang harus hidup dalam dunia pendidikan. Yang pertama, dialog. Proses belajar harus dua arah antara guru dan siswa. Dengan berdialog, siswa merasa dihargai dan lebih berani berpikir kritis. Kedua, kesetaraan. Guru dan siswa sama-sama manusia yang belajar. Guru belajar dari pengalaman siswa dan siswa belajar dari pengetahuan guru. Yang ketiga itu humanisasi. Pendidikan harus memanusiakan manusia, bukan sekedar mencetak lulusan yang bisa bekerja. Tujuan akhirnya adalah agar manusia sadar akan martabatnya dan berkontribusi bagi sesama. Freire percaya bahwa pendidikan yang membebaskan dapat menjadi kekuatan sosial untuk melawan kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa pemikiran Paulo Freire tentang filsafat pendidikan sejati bukanlah alat untuk menindas, tetapi sarana untuk membebaskan manusia dari kebodohan dan ketidakadilan.
Pemikirannya sangat relevan dengan kondisi pendidikan Indonesia saat ini, di mana kita berupaya membangun sistem belajar yang berpihak pada siswa, menumbuhkan kesadaran kritis, serta menjadikan guru sebagai fasilitator, bukan penguasa kelas. Semoga melalui semangat pendidikan pembebasan, kita dapat melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berani berpikir, peduli, dan mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat. Sekian dari saya, sampai jumpa di puncak kesadaran kritis. Teruslah belajar, bertanya, dan mengubah dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.